Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Bu Yeni serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya, Marisol Jotauruk, dengan NIM 252193111343 mempresentasikan hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan kepada murid kelas 12 F8 di SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2026 dan 2027. Jadi saya melaksanakan tes diagnostik kognitif serta non-kognitif, di mana kognitif ini berisi pertanyaan dalam menentukan jarak antara dua titik, jarak antara titik dengan garis, serta gradien garis antara dua titik. Serta non-kognitif, saya memberikan 6 aspek untuk dikerjakan, namun hanya 3 aspek yang saya analisis, yaitu motivasi, minat, dan emosi, yang menurut saya menjadi bekal untuk persiapan perancangan pembelajaran yang tepat untuk kelas 12 F8 ini. Yang pertama, hasil kognitif. Dari hasil analisis, terdapat 8 murid dengan pemahaman penuh, 9 murid dengan pemahaman sebagian, dan terdapat 18 murid dengan pemahaman yang kurang, di mana bisa diperhatikan bahwa masih banyak siswa yang perlu bimbingan, di mana 18 murid mayoritas memiliki pemahaman yang kurang, dan hal ini membuat kelas 12 F8 masih membutuhkan bimbingan khusus karena pemahaman yang minim dari hasil asesmen diagnosis kognitif yang telah saya laksanakan. Ini menjadi PR untuk saya merancang pembelajaran yang tepat dan yang sesuai untuk murid di kelas 12 F8. Selanjutnya, untuk hasil asesmen diagnostik non-kognitif, di mana motivasi, minat, dan emosi yang saya analisis, motivasi terkait dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi semangat, usaha, dan ketekunan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Juga ada minat terkait ketertarikan atau kecenderungan murid terhadap suatu mata pelajaran atau proses belajar yang mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, serta ada emosi terkait kondisi perasaan yang dialami murid selama proses pembelajaran yang dapat mengaruhi konsentrasi, partisipasi, dan hasil belajar. Yang pertama, hasil analisis motivasi. Di sini terdapat 30 murid dengan motivasi tinggi, 5 murid dengan motivasi sedang, dan bersyukurnya adalah tidak ada murid dengan motivasi rendah. Dari hasil yang dapat dilihat dari diagram batang yang telah saya sediakan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar murid di kelas 12 F8 ini secara keseluruhan berada pada kategori tinggi. Mayoritas menunjukkan kemauan yang kuat untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, sementara sebagian kecil 5 orang yang dengan motivasi sedang ini masih memerlukan penguatan dalam hal motivasinya. Ini menjadi bekal yang sangat baik bagi saya karena motivasi dari mayoritas siswa ini sudah tinggi, hanya perlu meningkatkan 5 murid dengan motivasi sedang untuk mencapai motivasi tinggi dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selanjutnya, minat. Terdapat 20 murid dengan minat tinggi, sedangkan 15 murid dengan minat sedang, dan lagi-lagi tidak ada murid dengan kategori rendah. Secara umum, minat belajar murid ini terdapat pada kategori baik, di mana sebagian besar murid dari 20 murid dengan minat tinggi menunjukkan ketertarikan terhadap pembelajaran, sementara sisanya memiliki minat pada kategori sedang yang memerlukan stimulasi melalui pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Detailnya dapat diperhatikan dalam diagram batang berikut. Selanjutnya, aspek emosi. Nah, aspek emosi ini cukup menjadi PR karena terdapat 11 murid dengan pengendalian emosi yang tinggi, sedangkan kategori sedang terdapat 24 murid dengan pengendalian emosi sedangnya, dan tidak ada, dan memang tidak ada dengan kategori rendah pada pengendalian emosi. Meskipun begitu, secara umum kemampuan pengelolaan emosi murid ini dalam kategori sedang. Tidak ada memang
murid dengan kategori rendah dan sebagian besar murid ini masih memerlukan penguatan dalam mengelola emosi dalam proses pembelajaran. Hal ini sekali lagi menjadi PR bagi saya untuk menerapkan pendidikan sosial emosional untuk dapat meningkatkan pengelolaan emosi dalam hal di kelas 12 F8. Dari hasil analisis tersebut, saya menyediakan 4 strategi pembelajaran yang saya dapat rancang ke depannya. Yang pertama tentunya pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya sebagai guru dapat membagi aktivitas pembelajaran menjadi 3 tingkat. Yang dalam hal ini bisa berdasarkan kesiapan atau readiness, di mana ada yang paham, paham sebagian dan tidak paham. Dan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid nantinya. Lalu tentunya ada pembelajaran aktif dan kontekstual. Pembelajaran ini itu contohnya menggunakan PBL, pembelajaran kontekstual kan lebih dekat dengan murid sehingga diharapkan murid dapat lebih paham apa yang kita bahas dalam materi tertentu. Tentunya juga ada scaffolding bertahap yang bertujuan untuk membantu murid mencapai pemahaman yang belum mereka capai secara mandiri. Scaffolding ini saya berikan secara penuh pada awalnya, lalu berkurang, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi murid-murid saya nanti. Terakhir, ada integrasi pendidikan sosial emosional, karena seperti yang telah kita lihat, kemampuan pengelolaan emosi di 12F8 ini kan masih mayoritas dalam tingkat sedang. Ini menjadi PR, sehingga pengintegrasian pendidikan sosial emosional ini diperlukan melalui kegiatan sederhana, misalnya melakukan check-in di awal pembelajaran, lalu di akhir ini di-check-in lagi, dicek ulang untuk mengetahui bagaimana kondisi emosi murid setelah pembelajaran. Jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman silakan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, saran, juga masukan untuk saya dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk 12F8. Sekian dari saya. Terima kasih.